Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan Haji Abrar Munanda membuka acara sosialisasi dan penerapan moderasi beragama bagi ASN lingkungan Kementerian Agama setempat. Kegiatan itu diikuti sejumlah penyuluh agama berlangsung pada hari Kamis tanggal 6 bulan 5 di Aula Kantor Kementerian Agama tersebut. Dalam arahnya saat membuka acara sosialisasi dan penerapan moderasi beragama itu, Haji Abrar Munanda mengajak seluruh ASN terutama bagi penyuluh agama untuk dapat menerapkan moderasi beragama di wilayah binaannya masing-masing. Terkait moderasi beragama, bukan moderasi agama, akan tetapi cara pandang kita dalam beragama Islam. Hal itu juga diterangkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143, ujar dari Haji Abrar Munanda. Dikatakan juga oleh beliau pemahaman umat dalam mengamalkan agama cukup beragam seperti internal umat Islam, di mana terdapat dua paham yang cukup mencolok, yakni paham liberal dan paham fundamentalis. Justru itu Kementerian Agama menghadirkan program moderasi beragama agar tidak terjadi kekacauan yang dapat merusak kerukunan hidup beragama. Dalam kesempatan itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan Haji Abrar Munanda juga menyampaikan pesan Menteri Agama melalui tentang ajakan menjaga protokol kesehatan dalam melakukan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah. Bagi daerah yang zona merah tidak boleh melakukan sholat Idul Fitri di lapangan atau di masjid, hanya dilakukan di rumah bersama keluarga. Kepada kawan-kawan penyuluh agama, mohon diinformasikan tentang sholat Idul Fitri ini disampaikan pada masyarakat di wilayah binaannya masing-masing. Diharapkan jangan ada yang melanggar protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di saat perayaan sholat Idul Fitri. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Kasih Penyuluh Thomas Febria dalam paparannya saat sosialisasi tentang penerapan moderasi beragama tersebut menyampaikan agar penyuluh agama mampu melakukan tugas dengan baik. Kepada kawan-kawan penyuluh diingatkan agar paham terhadap tugas dan fungsi dan juknis masing-masing, ujar dari Thomas Febria. Sebagai ASN yang berada di barisan depan Kementerian Agama, penyuluh agama diharapkan dapat menjaga kerukunan beragama di wilayah kerjanya. Jangan sampai perbedaan pemahaman dalam beragama dijadikan sebagai ajang perpecahan. Ketika ada perbedaan pemahaman dalam beragama, penyuluh harus mampu menjadi penyejuk dan memberikan penjelasan dan pemahaman yang baik, sehingga perbedaan yang ada tidak menimbulkan perpecahan ataupun konflik, ujarnya. Pada kesempatan itu, Kasubag Umum dan Umas Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat, Heri Gusnedi, dalam arahnya mengajak penyuluh agar dapat memanfaatkan media dalam melaksanakan tugas kepenyuluhan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ia berpesan agar penyuluh mampu mempergunakan media online dan media lainnya dalam memberikan informasi tentang keagamaan kepada masyarakat. Ujarnya, kita berharap masing-masing penyuluh harus punya akun YouTube untuk mendokumentasikan segala bentuk kegiatan kepenyuluhan yang dilaksanakan. Ia menyarankan agar setiap kegiatan kepenyuluhan dapat dipublikasikan lewat channel YouTube dan media online lain yang dapat diketahui masyarakat secara luas. Kegiatan sosialisasi dan penerapan moderasi beragama yang dilakukan Kantor Kementerian Agama tersebut diikuti penyuluh agama fungsional dan non-PNS. Acara itu dihadiri oleh Kasih Binmas Islam Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan Haji Firdaus dan sejumlah staf bidang Penaizawa Kanwil Kementerian Sumatera Barat dan lainnya. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami
Ya Maha Pengasih, Ya Rahman, Ya Rahim, turunkanlah rahmat-Mu kepada kami dalam acara yang kami laksanakan pada hari ini. Ya Allah, dengan kasih-Mu dan sayang-Mu kami bisa hidup berdampingan satu dengan yang lain, ya Allah. Ya Allah, Ya Qawi, Ya Matin, berikanlah kekuatan kepada kami dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, ya Allah, agar kami bisa melaksanakan kehidupan dengan damai, dengan ketentraman dan kasih sayang yang Engkau turunkan, ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan kasih sayang-Mu yang Engkau turunkan kepada kami, lembutkanlah hati kami, ya Allah, dalam berinteraksi, dalam berkomunikasi, ya Allah. Jangan jadikan hati kami keras. Selamat datang di Mesir Selatan, negeri sejuta pesona, yang sekarang tagline-nya adalah hashtagnya Pasisia Reca, slogannya pimpinan atau kepala daerah baru di pesisir selatan ini. Dan kita juga berusaha menjadi salah satu pesona dari pesisir selatan, salah satu yang reca dilihat orang ke pesisir selatan itu adalah kinerja, prestasi, dan pengabdian pembangunan keagamaan oleh seluruh keluarga besar kantor Kementerian Agama untuk pesisir selatan. Kemudian juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu para penyuluh agama yang bisa hadir pada hari ini. Terima kasih Pak Kadif Dimas dan kawan-kawan di seksi Dimas yang memfasilitasi kegiatan kita hari ini. Ada dua hal yang ingin kami sampaikan Bapak dan Ibu. Pertama adalah terkait dengan moderasi beragama ini. Kita harus memahami bahwa moderasi beragama bukan moderasi agama. Bukan agama yang kita moderatkan, yang kita moderasikan, tapi adalah cara pandang kita di dalam melaksanakan agama. Khususnya kalau kita berbicara tentang agama Islam. Di dalam Al-Quran sendiri sudah ditegaskan beberapa program yang dijadikan pilot di tahun ini. Salah satunya adalah moderasi beragama ini. Ada 5 Bapak dan Ibu yang menjadi urian daripada moderasi beragama. Yang pertama adalah penguatan daripada cara pandang mengenai moderasi beragama. Salah satu harus kita tingkatkan. Di jajaran Bimas Islam ada beberapa pelayanan dan itu masuk ke dalam misi pertama, peningkatan pemahaman keagamaan dari generasi. Kawan-kawan penyuluh melaksanakan tugas peningkatan kualitas pemahaman keagamaan ini melalui tugas-tugas kepenyuluhan. Kemudian yang kelima itu adalah pengembangan ekonomi berbasis keumatan. 5 itu bagaimana nanti ekonomi dalam bingkai ekonomi syariah itu juga berkembang dengan bagus, mulai dengan zakat dan wakaf, kemudian diproduktifkan, dikembangkan. Jadi Bapak dan Ibu, moderasi beragama bukan hanya slogan. 3 SE-nya terkait dengan itu. Pertama, SE nomor 3 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan ibadah Ramadan dan Idul Fitri. Kemudian yang kedua, SE nomor 4 tahun 2021 perubahan atas SE nomor 3 ini tentang pedoman ibadah Ramadan dan sholat Idul Fitri. Di poin ke-6 dan poin 12 dalam SE itu
zona merah dan zona oranye pandemi COVID, daerah-daerahnya itu diharapkan tidak melaksanakan ibadah Idul Fitri, salat Idul Fitri di tempat-tempat yang mendapatkan kerumunan. Kita berharap ini menjadi konsentrasi dan perhatian kita. Kenapa ini sampai muncul? Itu adalah dalam rangka menjaga dan memutus penyebaran pandemi COVID ini semakin luas. Beberapa waktu yang lalu, pesisir selatan ini zona kuning. Namun mulai dari bulan Februari itu sudah mulai meningkat kembali penderita COVID, dan di minggu kemarin malahan meninggal 4 orang karena COVID, sehingga zona kita menjadi zona oranye. Dengan oranye zona ini tentu pedoman kepada SE Menteri Agama nomor 4 tahun 2021 menjadi hal yang harus kita perhatikan. Insya Allah besok paling lambat itu suratnya sudah kami turunkan ke madrasah, ke kepala kecamatan, agar mempelajari SE itu secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. SK sebagai kontrak kinerja baik yang PNS maupun non, kita sudah diberikan tanggung jawab dan kewajiban oleh pemerintah dalam hal ini Kemenak untuk sebagai abdi pemerintah, abdi negara, untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan dengan bahasa agama. Jadi tugas kita itu harus sesuai dan sinkron dengan apa yang menjadi misi dan visi dari pemerintah. Jangan menyimpang, jangan berputar arah, atau jangan mengarah kepada di luar jalur yang telah ditentukan oleh pemerintah atau negara. Karena status kita adalah, kalau yang fungsional itu jelas bagaimana fungsi dan tugas kita itu. Bagi yang non pun sudah jelas pula kontrak kinerjanya selama 3 tahun, ya, yang mencari akhirat, ya kan? Surat Al-Qasas ayat berapa? 77. Wa bataghi fima ataqallah wala tansa nasibaka minad dunya. Berarti ada dunia, ada akhirat. Contohnya lagi, apa ayatnya itu? Kamu jangan, kalau bersedekah itu jangan terlalu kikir dan juga jangan terlalu boros, tetapi berada pertengahnya, ya kan? Ada hadis kullu amrin awsatuha, sebaik-baik pekerjaan itu hampir secara tengahnya. Kulu washrabu wala tusrifu, makanlah dan minumlah, jangan kamu berlebihan. Nah, kawan enggak? Makanlah kamu dan minumlah kamu, dan jangan sampai ada yang berlebih. Akhirnya bawa pulang kan, ditatong dulu. Nah, itu. Jadi sudah, agama kita itu sudah moderat. Ya, cuman kadang-kadang pemahaman kita yang belum moderat. Memang benar bahwa kadang-kadang kita menganggap orang yang berbeda dengan kita itu adalah orang yang salah, ya, orang tidak benar, itu salah, itu tidak benar itu. Padahal mereka pun mungkin mempunyai pemahaman yang tersendiri pula, punya argumentasi, punya logika, dan punya jalan berpikir sendiri. Kita pun demikian. Jadi kita nikmati perbedaan itu, jangan sampai menimbulkan sesuatu yang membawa kepada ketidaknyamanan, ketidakstabilan. Memang saat ini Bapak dan Ibu banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kala mungkin sangat sensitif juga. Apakah yang dimaksud moderat itu sesuatu yang artinya yang bersifat ibadah, ya, ibadah maka akidah segala macam. Sehingga Pak, karena sekarang toleransi segala macam, akan
Kadang-kadang kebablasan juga toleransinya kan seperti itu. Kita toleransi, tetapi sesuatu yang berkaitan dengan akidah kadang-kadang ditoleransikan juga kan seperti itu. Itu fenomena. Yang penting kita pahami bahwa selagi pada prinsip-prinsip yang akidah yang benar, prinsip yang utama itu tidak boleh kita langgar, ya. Yang penting lakum dinukum waliyadin. Tapi hal-hal yang bersifat di luar itu, ya kita punya pemahaman yang lain silakan, ya, tanpa kita melakukan klaim atau menjustice, mengadili yang tidak sepaham dengan saya. Padahal kalau kita lihat-lihat mungkin pemahaman akademik dari orang itu pun berbeda-beda. Nah, kita yang mungkin belum membuka cakrawala lebih luas, kadang-kadang menyalahkan. Ini yang perlu Bapak Ibu sampaikan kepada masyarakat secara berimbang, supaya tidak terjadi gesekan-gesekan pemahaman di antara masyarakat kita. Jadi penyuluh agama itu kan sebagaimana yang menjadi rumus, ya. Di Bapak Ibu penyuluh agama itu harus paham dan hafal rumus tugas pokok itu, ya. Apa itu, atau kode etik atau apalah, kode etik boleh, rumus boleh, tugas pokok boleh, yang menjadi tujuan kita sebagai penyuluh apa tugas kita? Yang pertama fungsi apa? Fungsi informatif, ya. Informatif memberikan informasi-informasi dari pemerintah dan agama tentunya, karena kita penyuluh agama Islam tentu kita sampaikan dengan bahasa agama, yaitu agama Islam. Bagaimana kita bisa memberikan informasi yang benar dari ajaran kita, ya, jangan pula kita memberikan informasi yang salah, yang sesat dan sebagainya. Dan apa edukatif, ya, mendidik dengan Bapak Ibu ceramah, bimbingan segala macam, isinya adalah pendidikan. Bagaimana mendidik dia menjadi seorang Muslim yang taat dan soleh. Atau 5 menit. Lalu yang selebihnya nanti baru masuk kita materi. Nama saya Eri Gusnedi. Kalau Bapak dan Ibu ingin melihat aktivitas saya sebelum ke Gambir juga bisa. Ketika dibuka di Google Eri Gusnedi kaitkan dengan media, maka itu akan nampak gerakan saya semuanya terkait dengan media. Itu namanya jejak digital. Di YouTube juga seperti itu, Eri Gusnedi. Kalau mau lebih spesifik tadi, Eri Gusnedi tampak media rekamnya, itu akan nampak pergerakannya. Ini saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Tahapan pertama, pesan yang ingin disampaikan, tanamkan jejak digital kita di Google. Dan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu udah ada penyuluh, berarti Iki DC, kita coba uji dulu Bapak Ibu. Iki DC3. Bapak dan Ibu, saya yakin semuanya memiliki HP Android ya, tergabung ke internet semua. Mudah-mudahan. Kiki DC3. Klik di Google Kiki DC3. Siapa yang muncul? Apakah Bapak Peggy atau tidak? Satu. Berapa banyak nama Pak Dedi akan muncul? Begitu juga di YouTube. Bukan nama beliau, lihat di YouTube sampai mana pergerakan beliau di jejak digital. Ini penting, sehingga penyuluh-penyuluh kita yang ada di Pesel ini, ketika diklik namanya di Google, muncul pergerakannya semuanya. Klik namanya di YouTube, muncul pergerakannya semuanya. Ini penting. Apalagi anak-anak milenial hari ini. Kita katakan saya ini hebat, saya ini hebat. Anak milenial tidak bertanya Pak. Dia paling baik kalau ingin Bapak ini hebat, dia coba bertanya ke Mbak Google. Bapak banyak Rahmadani. Dia klik.
Bapak ini sudah berkuat-kuat mengatakan dia hebat, diklik di Ramadhani di Google, tidak muncul satupun namanya. Maka dia sudah mulai makin bagus pun Bapak berikan dia gaya. Begitu juga di YouTube. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Lalu pergerakan berikutnya mungkin Bapak Ibu juga bisa lihat ya. Nanti saya juga sampaikan secara pribadi saya. Selanjutnya jabatan saya hari ini Kasubag Umum dan Humas yang awalnya itu terpisah, Kasubag Humas 1 Kasubag di BMK 19 tahun 2019, maka dipisah, maka digabung Kasubag Humas digabung dengan Kasubag Umum, jadilah dia Kasubag UH. Tidak ujian ya, bukan ujian harian, tapi adalah Kasubag Umum dan Humas. Jadi pergerakannya ada bagian keluar itu adalah media, bagian dalam itu adalah dari pucuk sampai ke WC, sampai ke WC kita sampai sana pergerakan. Tempat tadi gue yang mulia itu pergerakan sedikit yang kita sampaikan. Lalu karena kita lakukan sehari-hari pertemuan langsung. Kedua, pertemuan yang tidak langsung. Nah, ini kan luar biasa pengaruhnya, Pak. Biasa Pak Rifki yang awalnya mungkin yang dikenal baru di Pesel, beliau bisa menembus ruang dan waktu tanpa batas. Beliau duduk di kamar, ambil rekaman sendiri, upload di YouTube, akhirnya orang tahu Pak Rifki. Itu Bapak dan Ibu yang tahu itu tidak hanya Pesel, tidak hanya Sumbar, tidak hanya yang ada di, tapi asalkan masuk internet ke negara daerah itu masuk dia. Saya pernah cek ketika upload waktu sebelum ke Kanwil, saya sering upload itu. Kalau percakapan bahasa Arab itu sering kita upload. Maka itu ternyata Sudan lihat, Kairo lihat. Kita bisa lihat Pak, siapa saja melihat video kita. Berapa orang laki-laki yang lihat? Berapa orang perempuan? Di mana saja negara yang melihat video kita? Lalu kita bisa lihat yang umur berapa saja yang melihat video kita. Maka kita bisa tahu. Oh, jadi yang rajin lihat itu umur 20, umur 30, bisa 30 sampai 45 tahun itu yang rajin buka YouTube. Yang rajin lihat itu ternyata apa-apa, ibu-ibu gak boleh sekatanya. Apa nih Bapak? Agak rajin itu yang gak lingkap tuh Bapak. Apa-apa itu yang mana YouTube-nya, yang ibu-ibu yang mana. Nampak di sana. Ternyata dari sekian itu Bapak YouTube-nya ini, ibu-ibu ini, itu diketahui. Jadi sangat rugi kita ketika kita penyuluh tidak masuk daerah ini.